Masih bersama dengan sahabat Mentari. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat selalu. Iya, seperti biasanya kita masih bersama dengan Bapak Sukamto yang akan mencoba memberikan yang terbaik bagaimana jawaban Tuhan melalui Alkitab yang akan difirmankannya. Mari kita dengar. Sahabat Mentari yang terkasih, jumpa lagi dengan saya Sukamto, yang hari ini kita akan berbicara tentang jaminan jawaban doa. Minggu yang lalu kita sudah berbicara tentang waktu teduh, waktu di mana kita mengadakan persekutuan pribadi dengan Tuhan. Dan ayat yang kita pakai waktu itu, pada pagi-pagi Yesus keluar dari rumahnya dan menuju tempat yang sunyi untuk berdoa kepada Tuhan. Namun kita sebelum mulainya, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus, ampuni dosa kami dan layakkan kami di hadapan-Mu untuk membicarakan sabda-Mu, dan biarlah kiranya Engkau urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, juga sahabat Mentari yang mendengarkannya, sehingga kami semua boleh mengerti, memahami, dan menerima jaminan jawaban doa itu. Terpujilah nama Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sahabat Mentari yang terkasih, mari kita buka Alkitab kita di Yohanes pasal 16 ayat yang ke-24. Saya bacakan dari terjemahan baru yang kedua yang berkata demikian. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku, mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Nah, sahabat Mentari yang saya kasih, kita boleh melihat bagaimana Allah memberikan satu perlengkapan untuk kita mengandalkan bahwa doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Kita diingatkan, mungkin kita sudah biasa berdoa, tapi kita belum meminta dengan benar, atau kita tidak meminta untuk kemuliaan nama Tuhan, tapi untuk kepuasan diri sendiri. Oleh sebab itu, saudara sekalian, selalu iblis berkata kepada kita, apakah engkau percaya bahwa Allah menjawab doa Anda? Apakah engkau percaya bahwa Allah peduli pada Anda? Allah itu jauh. Masakan dia mendengar suara Anda? Apakah dia peduli karena terlalu jauh itu? Tapi ingat saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus, Allah sungguh mengasihi saudara dan saya. Allah menyiapkan kita jawaban untuk itu sebagaimana Yesus selalu menjawab dengan firman Allah. Tetapi sebagai anak Allah yang kita ketahui, kita bersama dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, selalu ada bersama dengan kita dan tidak membiarkan kita. Tetapi dengan kondisi kita, Dia memiliki kepada kita dan Dia menyertai kita, bahkan melakukan yang terbaik untuk kita, yaitu saya dapat berbicara langsung kepada Tuhan. Saudara-saudara, sebagai anak-anak Allah kita diberi kesempatan istimewa, hak istimewa, yaitu berbicara langsung kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Nah, kalau kita melihat kehidupan kita, sering terjadi kekhawatiran, tapi Allah berkata di dalam Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah di dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Ayat ini menolong kepada kita, tidak ada yang perlu dikhawatirkan bersama Allah, karena Allah memberi kesempatan untuk datang kepadanya, untuk berdoa, permohonan, dan mengucap syukur. Itu sebabnya ayat ini berkata, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku, mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Saudara-saudara sahabat Mentari yang saya kasih, Yesus mengajar kepada kita di dalam Matius pasal yang ke-7, mintalah maka kamu akan diberi.
Carilah maka kamu akan mendapatkannya, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Nah, dari situ kita mempunyai keyakinan bahwa Allah menjawab doa kita. Mencari kita akan dapatkan, meminta kita akan dijawab, dan mengetuk pintu akan dibukakan. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, kembali ke Yohanes 4, 16 ayat 24 ini. Apa yang diminta oleh Tuhan? Sampai sekarang kamu belum meminta. Yang kedua, mintalah. Bagaimana cara meminta? Yaitu berdoa. Karena berdoa adalah percakapan kita dengan Allah. Meminta kepada Allah secara langsung, dan Allah akan menjawabnya. Kemudian, dalam nama siapa kita berdoa? Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Dalam siapa? Dalam nama Yesus. Berdoalah dalam nama Tuhan Yesus. Dan kemudian, apa yang kita hasilkan dari doa itu? Maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Sukacita adalah bagian dari kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah adalah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita di dalam Yesus Kristus. Firman Allah adalah kebenaran. Damai sejahtera diberikan kepada kita tadi di dalam Filipi 4 ayat 6 dan 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, bagaimana ciri-ciri jawaban doa itu? Kita boleh melihat bahwa Allah memberi lebih dari yang kita minta. Allah akan memberikan apa yang kita minta, bahkan lebih dari yang kita pikirkan. Mari kita melihat di dalam Efesus pasal yang ketiga. Kita buka Alkitab kita dalam Efesus pasal yang ketiga. Firman Allah berkata kepada kita, bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan. Allah memberi lebih dari apa yang kita doakan dan apa yang kita pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Allah memberi lebih dari apa yang kita doakan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, jangan khawatir. Setiap persoalan, Allah menjawab doa kita. Setiap pergumulan, Allah menjawab doa kita. Setiap apa yang kita minta, dijawab oleh Allah. Apa saja? Tadi dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu. Segala keinginan saudara. Nah, itulah. Mari kita melihat ciri-ciri jawaban doa itu yang sudah kita bicarakan. Namun kita juga akan melihat apa yang menjadi kendala di dalam doa itu. Mari kita melihat di dalam Yesaya pasal 59. Yesaya 59 berbicara kepada kita ayat 2. Akan tetapi kejahatanmu lah yang memisahkan kamu dari Allahmu, dan dosamu lah yang membuat wajahnya tersembunyi dari kamu, sehingga dia tidak mendengar. Saudara sahabat mentari yang saya kasih, kejahatan kita, dosa kita menjadikan Allah tidak mendengar doa kita. Oleh sebab itu, kita sudah dilahirkan baru, diampuni dosanya, kita tinggalkan dosa itu. Jangan berbuat dosa lagi. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang saya kasih, mari kita menghilangkan barrier-barrier atau penghalang-penghalang dosa itu. Biarlah kita akan menikmati jawaban doa itu dari waktu ke waktu. Yohanes 16 ayat 24 tadi mengatakan, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Sukacita adalah bagian dari kerajaan Allah. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, penghalang dosa tadi, kejahatan dan dosa kita, tapi juga ada niat jahat di dalam kehidupan kita. Berdoa untuk hal yang tidak berkenan kepada Allah, berdoa untuk memuaskan diri kita sendiri, dan berdoa untuk tidak menyukakan hati Tuhan. Doa untuk kepuasan diri sendiri. Saudara-saudara sahabat mentari yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita melihat kembali
untuk mendalami ini. Doa adalah percakapan langsung, mengajukan permohonan kepada Allah, kemudian berdoa di dalam nama Yesus Kristus, kemudian kita akan berdoa menikmati hasilnya. Mintalah dan kamu akan menerimanya, supaya sukacitamu menjadi penuh. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, pada akhirnya mari kita melihat bahwa doa ada 4 bagian yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, penyembahan. Bagaimana memuji Allah, untuk melihat kemuliaan Allah, keagungan Allah, kekuasaan Allah, dan karunia yang telah diberikan Allah kepada kita di dalam Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, pengakuan dosa. Jangan menyembunyikan dosa saudara. Akui dengan sejujurnya di hadapan Allah. Kemudian kita mengatakan secara terperinci apa yang kita buat. Allah melihat apa yang saudara kerjakan. Itu sebabnya kita tidak bisa mengelak, tidak bisa menyembunyikan pelanggaran kita. Harus kita akui. Kemudian kita mengucap syukur atas segala yang sudah diberikan, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, yang Tuhan perizinkan boleh terjadi, karena Allah mau mengajar kepada kita untuk kuat di dalam Tuhan. Dan yang keempat, permohonan. Itulah permohonan, baik untuk orang lain maupun untuk diri kita sendiri. Di dalam doa ada syarat yang harus dipenuhi. Bapak Ibu sekalian, memang kita boleh meminta apa saja, namun di dalam doa ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu kita lihat di dalam Yohanes 15 ayat 7 yang demikian. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan diberikan kepadamu. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja dan kamu akan menerimanya. Nah, saudara-saudara, jadi di sini kita lihat ada 2 syarat. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, Yesus dan kita, Yesus ada dalam kehidupan kita, dan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, maka Allah menjanjikan jawaban. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadamu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Yakub pasal yang keempat, ayat yang ketiga berbunyi demikian. Yakub pasal 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Jangan sampai salah berdoa. Apa artinya salah berdoa? Tujuan doa Anda bukan untuk menyenangkan Tuhan, bukan untuk memuliakan Tuhan, tetapi untuk sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Inilah barrier doa. Tetapi juga ada syarat berdoa. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja dan kamu akan menerimanya. Saudara-saudara yang saya kasih, mari kita kembali mengulang ayat yang kita baca tadi. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun kepadaku dalam namaku. Mintalah dan kamu akan menerimanya. Mintalah, kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Tuhan memberkati sahabat Mentari, dan Allah akan menjawab doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang hamba sembah dalam Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberikan kejelasan kepada kami tentang jawaban doa. Engkau memberi kesempatan bagi kami, untuk memberi keberanian bagi kami, untuk kami datang kepadamu, berdoa, mengajukan permohonan, dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa, biarlah kami diberkati melalui keyakinan ini, bahwa Tuhan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, demikian apa yang telah disampaikan oleh Bapak Sukamto tentang jaminan jawaban doa. Dan minggu depan kita akan kembali dengan jaminan kemenangan, tetap dengan Bapak Sukamto. Terima kasih.